organisasi kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester 2, yaitu mempresentasikan sebuah penjelasan singkat tentang pemahaman saya terhadap materi berikut ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan yang pertama, yaitu kegiatan konsumsi menurut Islam. Pengertian konsumsi menurut Islam. Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, next. Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen harus selalu didasarkan pada syariat Islam. Dasar perilaku konsumsi itu antara lain disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, ayat 87 sampai 88, yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selanjutnya, kegiatan konsumsi dimaksudkan untuk banyak hal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pribadi pun diperbolehkan selama hal itu tidak melanggar ketentuan syariat atau hal-hal yang diharamkan dan tidak mengganggu kepentingan orang lain dan lingkungan. Next, berikutnya tujuan konsumsi menurut Islam. Mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan ketaatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib bagi seorang muslim dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Oleh karena itu, Islam mewajibkan manusia mengonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oke, next. Dalam konsumsi menurut konsep Islam, seluruh perilaku konsumsi harus sesuai dengan nilai dan prinsip ajaran Islam. Misalnya nih, dalam aspek memerhatikan orang lain dalam melakukan konsumsi. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Oke, next, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Dibagi menjadi 3, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, jumlah barang atau jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi. Yang kedua, besarnya pendapatan yang akan dibelanjakan. Dan yang ketiga, besarnya pendapatan yang akan ditabung. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam penjelasan mengenai kegiatan produksi menurut Islam. Pengertian produksi menurut Islam. Produksi menurut Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahat bagi manusia. Oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek penentuan tujuan, pemilihan input, proses produksi atau termasuk moralitas atau etika dalam produksi dan output. Selanjutnya, tujuan produksi menurut Islam. Tujuan produksi menurut Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Baik, kemaslahatan itu berupa manfaat yang diterima langsung atau tidak langsung oleh seorang konsumen. Secara lebih spesifik, ekonom muslim menjelaskan tujuan kegiatan produksi sesuai ekonomi Islam adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan diantaranya dalam bentuk A. Memenuhi kebutuhan manusia hingga tingkat moderat, dan yang B. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, yang C. Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan, dan yang terakhir yang D. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke, next kita masuk ke dalam penjelasan mengenai kegiatan distribusi dalam ekonomi Islam. Pengertian distribusi dalam ekonomi Islam. Distribusi di sini yaitu bagaimana sumber daya dan komoditi didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai maslahat. Distribusi dalam konteks ekonomi Islam memiliki makna yang lebih luas daripada sistem ekonomi lainnya, yaitu sumber daya dan barang atau jasa mendistribusikan kepada individu secara adil melalui mekanisme pasar, sehingga setiap individu dapat merasakan kemaslahatan dari komoditi yang diproduksi. Baik, selanjutnya yaitu tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mencegah kekayaan atau sumber daya dikuasai oleh individu atau sekelompok kecil orang. Yang kedua, membantu redistribusi kekayaan antar anggota masyarakat. Yang ketiga, mengendalikan perilaku ekonomi yang tidak sehat dan bertentangan dengan prinsip syariah. Next, prinsip pokok distribusi dalam ekonomi Islam. Secara garis besar, Khalid Ahmad dan Arif Hasan menyatakan bahwa prinsip Islam dalam keadilan distributif, kekayaan, dan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Kebutuhan dasar dalam Islam merujuk kepada 5 jenis, yaitu kemaslahatan seperti kebutuhan jiwa, akal, keluarga, pendapatan atau pekerjaan, dan agama. Dan yang kedua, prinsip keadilan bukan kesamaan dalam hal pendapatan personal. Dan yang terakhir, yang ketiga, penghapusan ketidaksetaraan pendapatan personal dan kekayaan yang ekstrim. Baik, saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.